Shalom rekan-rekan Taruna, selamat datang di ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna 27 Desember 2020. Untuk membuka ibadah kita kali ini, kita akan nyanyikan lagu dari Gita Bakti 24, Mari Menghadap Allah, bait yang pertama dan yang kedua. Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan, sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Buang dendam di hati, jangan kau bawa, jangan kau simpan, ampunilah dahulu. Jika di hati ada amarah, isi hatimu Tuhan tahu, janganlah kau sembunyikan, agar kau dapat beribadah, tiada ganjalan apapun. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Kau boleh memberkati kami hingga pada saat ini. Bapa, saat ini kami akan kembali memulai ibadah kami. Kau berkati ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Kartino, tapi sebelum itu mari kita menyebut firman Tuhan dengan menyanyikan dari Gita Bakti 22, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala cara-Mu, Raja segala bangsa. Sebagai takut Tuhan, dan mengagungkan nama-Mu, sebab pengetahuan kudus, semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah ke Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah ke Tuhan. Selamat pagi Sobat Teruna yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kakak yakin dan percaya Sobat Teruna semua berada di dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Kakak juga ingin mengucapkan selamat Natal untuk kita semua. Meskipun perayaan Natal tahun ini harus dilaksanakan di dalam kondisi yang sedikit prihatin akibat kondisi pandemi COVID yang berkepanjangan, tapi kakak yakin dan percaya ini tidak mengurangi sukacita kita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Tanpa terasa, hari ini, Minggu 27 Desember 2020 adalah IHMPT kita yang terakhir
di tahun ini. Oleh karena itu, marilah kita bersemangat menyambut firman Tuhan yang sebentar kita akan baca dan kita renungkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh berada di penghujung tahun 2020 ini. Di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPIB Sawangan yang terakhir di tahun ini, kami ingin mendengar dan merenungkan akan firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus, buatlah kami mengerti sehingga firman itu sungguh-sungguh menjadi kekuatan bagi kami dan dengan tekun boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. Amin. Sobat Teruna, bacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal 2 ayat 19 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Sedemikian jauh firman Tuhan untuk kita semua. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, merenungkannya, serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sobat Teruna yang terkasih, di antara Sobat Teruna pasti ada yang suka nonton film horor. Kakak pun suka nonton film horor. Tapi mungkin ada beberapa yang benci sama film horor ya. Karena menegangkan, menakutkan. Nah, konyolnya kadang-kadang ketika kita nonton film horor bersama-sama, kita sering menertawakan teman kita yang takut sampai menutup mata. Seperti ini ya, nonton film horor gitu ya. Kita ngeledekin dia bahwa ngapain sih takut, nonton film aja, ini kan cuma film. Nah, bicara soal rasa takut, kakak teringat akan masa kecil kakak dulu. Nah, perlu Sobat Teruna ketahui, kakak itu 4 bersaudara, dan kita berempat itu semuanya laki-laki. Kakak anak yang paling kecil. Karena kita semua laki-laki dan papanya kakak dulu itu adalah salah satu orang yang hidup dari jalanan, ya, merasakan pahit getirnya kehidupan di jalanan. Makanya kita berempat itu dididik dengan luar biasa keras. Nah, satu kalimat yang sering diucapkan papa saya adalah, anak laki-laki itu gak boleh punya rasa takut. Anak laki-laki itu gak boleh cengeng. Anak laki-laki itu gak boleh nangis. Nah, mungkin juga itu terjadi oleh Sobat Teruna juga ya. Mungkin di antara Sobat Teruna, orang tuanya juga ada yang pernah menyampaikan hal-hal seperti itu. Terlebih-lebih kepada anak yang laki-laki ya. Anak laki-laki gak boleh cengeng, anak laki-laki gak boleh takut.
Begitu. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah benar kalau mempunyai rasa takut itu salah? Apakah benar rasa malu itu memalukan? Apakah benar rasa malu itu, rasa takut itu harus kita tahan, gak boleh kita tunjukkan. Kalau enggak kita jadi bahan ledekan orang. Nah, di dalam bacaan kita pada hari ini, justru kita melihat sikap takut dari Yusuf yang ditunjukkan berkali-kali. Nah, kalau kita baca pembacaan kita hari ini, dia mengisahkan tentang Yusuf dan Maria yang pergi ke Mesir. Mungkin Sobat Teruna masih ingat cerita ini ya. Alasan kenapa Yusuf dan Maria harus mengungsi ke Mesir. Karena pada saat itu di Israel tersiarlah kabar bahwa sang raja penguasa saat itu yang bernama Herodes ingin membunuh setiap bayi yang baru lahir. Kenapa? Karena dia merasa ada saingannya. Karena orang Majus atau orang-orang yang sempat mengunjungi bayi Yesus menyatakan bahwa ada raja yang telah lahir. Makanya Herodes tersinggung. Karena Herodes tersinggung, diperintahkanlah untuk membunuh semua anak bayi di Israel. Nah, karena ada perintah seperti itu, maka Yusuf pun takut dan dia pergi mengungsi ke Mesir membawa anaknya dan istrinya Maria ya. Siapa anaknya? Tentu saja bayi Yesus ya, anaknya Yusuf. Nah, bacaan yang kita baca pada hari ini menceritakan tentang kembalinya Yusuf dari tanah Mesir ingin kembali ke Israel, tanah kelahirannya. Ya. Nah, di dalam ayat 19 dikatakan di sana, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Maksudnya Herodes, malaikat mau kasih tahu sama Yusuf, Herodes itu udah mati, jadi gak usah takut untuk kembali lagi ke Israel. Nah, di ayat yang ke-21 dibilang di sana, lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel, ya, tanah kelahirannya. Nah, kalau Sobat Teruna jeli melihat bacaan kita pada hari ini, tulisan-tulisan anak, kata-kata anak itu ya, diambillah anak itu serta ibunya. Anak itu selalu ditulis dalam huruf besar. Karena anak itu siapa? Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Makanya dia ditulis di dalam A besar ya, depannya ya. Nah, karena Yusuf mendengar bahwa Herodes sudah mati, makanya dia mengikuti saran si malaikat. Dia berinisiatif untuk pulang. Nah, tetapi di ayat yang ke-22 dia kembali takut. Dibilang di sana, tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. Ternyata yang gantikan Herodes itu anaknya, yang namanya Arkelaus. Mungkin Yusuf takut anak sama bapak sama sadisnya, anak sama bapak sama jahatnya. Maka dari itu yang tadinya dia udah semangat mau kembali ke Israel, dia jadi kembali ragu untuk ke sana. Gitu ya. Disampaikan di kalimat selanjutnya, ia takut ke sana karena itu dia dinasehati dalam mimpi. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Nah, di dalam kalimat itu tidak disebutkan siapa yang memberi nasihat. Mungkin malaikat juga, mungkin Tuhan langsung yang berbicara kepada Yusuf di dalam mimpi. Yang jelas di dalam mimpi Yusuf dinasehati untuk berbelok ya. Yang tadinya rencananya ke Israel, dia berbelok ke Galilea. Ya.
Setibanya di sana, ayat ke-23, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Nah, kota Nazaret ini pasti tidak asing lagi untuk kita semua ya. Tidak asing lagi untuk Sobat Teruna. Ya. Nah, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia, maksudnya Yesus, akan disebut orang Nazaret. Maka dari itu sampai saat ini sangat terkenal kisah mengenai Yesus orang Nazaret. Nah, Sobat Teruna yang terkasih, pembacaan kita hari ini sekali lagi berbicara tentang ketakutannya Yusuf. Apakah salah memiliki rasa takut? Tidak. Di dalam semua kisah yang kita baca hari ini, kesimpulannya apa? Kesimpulannya justru lewat ketakutan atau keraguan Yusuf, firman Tuhan digenapi. Firman Tuhan digenapi di ayat yang ke-23 tadi yang dibilang ya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia atau Yesus akan disebut orang Nazaret. Kenapa disebut orang Nazaret? Justru karena ketakutan ayahnya Yusuf yang gak berani kembali ke Israel. Maka dia berbelok ke Galilea, menetap di suatu kota kecil yang bernama Nazaret. Apa yang kita pelajari dari sini, Sobat Teruna? Yang kita pelajari dari sini adalah Tuhan mengizinkan rasa takut itu ada di dalam diri kita justru untuk melakukan rencana dan kehendaknya yang indah. Jadi tidak perlu malu kalau kita merasa takut. Tidak perlu stres kalau kita mempunyai rasa takut. Anak laki-laki tidak perlu malu kalau suatu saat kita menangis. Karena rasa takut itu manusiawi. Rasa takut itu ada di dalam diri manusia, di dalam diri kita, supaya kita mawas diri, supaya kita bisa mengontrol diri kita. Nah, Sobat Teruna, di dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya di sekolah, atau yang paling sederhana, di dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga kita, bersama dengan orang tua, kakak dan adik kita. Coba Sobat Teruna bayangkan, jika seorang anak tidak memiliki rasa takut dan hormat kepada orang tuanya, betapa hancurnya kondisi dunia ini. Maka banyak anak-anak yang murtad, anak-anak yang kurang ajar sama orang tuanya. Ya, tetapi justru Tuhan mengizinkan anak-anak itu takut kepada orang tuanya supaya mereka mempunyai hormat. Mereka mempunyai respect kepada ayah dan ibunya. Atau contoh yang lebih luas lagi, coba Sobat Teruna bayangkan jika di dalam dunia ini tidak ada satu negara pun yang takut satu sama lain. Yang terjadi peperangan di sana sini. Tidak ada yang mau kalah. Tidak ada yang mau menunjukkan rasa takut, karena takut itu aib. Takut itu gengsi, nggak boleh ditunjukkan. Nah, oleh karena itu, Sobat Teruna yang terkasih, adalah tidak tepat seperti didikan ayah saya itu ya, yang bilang bahwa anak laki-laki itu nggak boleh takut. Anak laki-laki itu nggak boleh cengeng. Anak laki-laki itu harus tegar selalu. Ya betul, yang namanya seorang anak laki-laki itu harus jantan, harus berani menghadapi hidup. Tetapi bukan berarti kita nggak boleh takut. Takut itu manusiawi. Seperti Yusuf yang takut kembali ke Israel, maka Tuhan berkenan mengarahkan jalannya kehidupan Yusuf, Maria beserta anaknya untuk menggenapi rencana Tuhan.
Nah, oleh karena itu, jika saat ini kita masih dirundung rasa takut mengingat kondisi pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir, kakak mau sampaikan itu hal yang wajar. Janganlah kamu merasa bersalah ketika kita memiliki rasa takut dan khawatir akan kondisi yang terjadi saat ini. Kakak sendiri pun sering merasa takut. Angka grafik peningkatan orang yang terkontaminasi COVID itu nggak makin turun di Jakarta, makin naik. Tetapi di saat yang bersamaan kakak pun masih tetap harus menjalankan tugas dan tanggung jawab di tempat kerja, bertemu dengan orang, minum vitamin yang banyak, makan yang banyak, istirahat yang cukup. Karena kita tidak pernah tahu kapan virus itu bisa masuk ke dalam tubuh kita, kapanpun lewat siapapun. Tetapi memang mawas diri perlu. Cuci tangan pakai sabun, pakai masker itu udah hal yang paling benar itu. Karena kita tidak pernah tahu dari mana virus itu akan datang mengkontaminasi tubuh kita. Jadi takut betul. Belum lagi akibat pandemi yang berkepanjangan ini ada ketakutan lain, yaitu apa? Perekonomian kita runtuh. Banyak kepala-kepala keluarga yang kehilangan pekerjaan. Itu pun sudah mulai terjadi di tempat kerja kakak. Dan juga mungkin di antara adik-adik ada yang mengalami hal yang sama yang dialami oleh orang tua kita, papa kita, mama kita di tempat kerjanya. Jadi pasti kita takut. Tapi kakak mau sampaikan di sini, bersyukurlah kalau kita masih memiliki rasa takut. Kenapa? Karena dengan kita memiliki rasa takut, kita sadar betul bahwa kita ini adalah manusia yang rentan. Kita ini manusia yang lemah. Dan kesimpulannya adalah kita tidak dapat berjalan sendiri tanpa tuntunan tangan kasih Tuhan. Oleh karena itu, apabila kita merasa takut hari ini, mungkin di antara sobat Teruna ada yang merasa khawatir akan masa depannya. Apakah papaku akan masih tetap bekerja di kantor dengan kondisi kayak gini? Bisa jadi papaku bisa kena PHK kapan saja. Dan kalau papaku kena PHK, maka itu akan terdampak ke dalam kehidupanku. Bisa jadi aku menjadi putus sekolah. Bisa menjadi aku tidak bisa memenuhi fasilitas pendidikanku dengan baik. Bisa jadi uang jajanku dipotong. Bisa jadi yang tadinya aku bisa beli baju baru, sekarang harus hidup prihatin. Bahkan lebih parah dari itu. Yang biasanya kita makan enak dengan daging dan ayam, dengan kehidupan yang makin susah, kita harus berkorban makan tempe dan tahu. Wajar memiliki ketakutan seperti itu, tetapi ingat, ada Sang Penolong, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, yang sanggup memberikan kekuatan bagi kita mengatasi itu semua. Bersandarlah penuh kepada Tuhan, karena Dialah yang mempunyai hidup kita. Kalau Tuhan sudah mengarahkan kehidupan Yusuf, Maria bersama dengan anaknya Yesus lewat rasa takut yang dirasakan, maka Tuhan juga akan mengarahkan hidup kita lewat keterpurukan yang kita rasakan saat ini, mungkin lewat kegelisahan yang kita rasakan saat ini mungkin. Tetapi ketika itu semua kita bawa kepada Tuhan di dalam doa, lewat ketakutan, kekhawatiran ini membuat kita makin melekat kepada Tuhan, maka bersiaplah. Tuhan sedang memberikan masa depan yang gemilang untuk kita. Oleh karena itu, Sobat Teruna yang terkasih, memasuki tahun baru, tahun 2021 ini,
marilah kita bersifat optimis, berkeyakinan teguh bahwa Tuhan akan menuntun hidup kita memasuki tahun baru ini yang masih serba misteri di depan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi, maka dari itu tidak ada cara lain selain kita bersandar kepada pihak yang Maha Tahu, Tuhan sendiri. Maka Dia yang akan menuntun hidup kita menuju kepada kehidupan yang penuh damai sejahtera. Tuhan tidak menjanjikan tahun 2021 ini tidak akan ada pergumulan, tidak akan ada air mata, tidak akan ada kesedihan. Tapi yang Tuhan janjikan, di dalam setiap kondisi hidup kita di depan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekali lagi, selamat Natal, Sobat Teruna yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan selamat menyongsong tahun baru 2021 dengan satu keyakinan, Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Untuk meresponi firman tersebut, kita akan menyanyikan lagu dari Gita Bakti 214, Tiap Langkahku, bait yang pertama dan yang kedua. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan sepanjang hari ini. Sekarang kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang sedang dilanda COVID-19. Berikanlah kesembuhan bagi yang terpapar, dan berikanlah kesehatan dan kesabaran untuk tim medis dalam menangani pasien. Ya Tuhan, juga berkati perekonomian bangsa Indonesia agar terhindar dari keadaan krisis. Juga agar masyarakat bisa tetap hidup bercukupan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dengarlah doa kami. Sekarang juga Tuhan, kami harus melaksanakan ibadah secara online Tuhan karena COVID-19 ini. Kiranya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau lancarkan peribadahan kami Tuhan, karena walaupun secara online, kiranya ibadah online kami ini tetap menjadi berkat di hidup kami Tuhan. Inilah doa kami yang jauh dari kata sempurna Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan, kami berdoa untuk berkat PT GPIB Sawangan
agar terus dapat melakukan pelayanan dan kesaksian untuk membentuk kita senantiasa menjadi pembawa damai dalam hidup kita. Tuhan, kami juga bersyukur untuk PKA yang sudah ditetapkan, kiranya program tersebut berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak pelayan PT, bantulah mereka Tuhan dalam menjalani tugasnya dengan semangat melayani, dan semoga mereka sungguh menjadi teladan dalam iman, kasih, dan pelayanan. Tuhan, kami mohon agar mereka selalu berpandangan luas, mau menyiapkan dan membimbing kami, anak-anak PT, agar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, selamat pagi ya Tuhan. Ya Tuhan, di pagi hari yang cerah ini, kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sedang berulang tahun pada minggu ini ya Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan dan juga panjang umur ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk diri kami masing-masing ya Tuhan. Semoga kami bisa menjadi anak-anak yang makin takut akan Engkau ya Tuhan. Yang melakukan segala perintah-Mu di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, itulah doa yang kami panjatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, tak lupa kami berdoa untuk Taruna GPIB Sawangan Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberi kesehatan dan Tuhan selalu menyertai akan semua yang kami lakukan di kehidupan sehari-hari kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Taruna yang berulang tahun minggu ini. Kiranya Tuhan selalu memberi berkat dan Tuhan selalu memberikan sukacita dalam kehidupannya. Biarlah mereka masing-masing tumbuh dan menjadi anak yang takut akan Tuhan dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, kami mengucap syukur atas segala kasih-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Inilah seluruh rangkaian syafaat kami yang kami naikkan kepadamu. Terima kasih atas penyertaan-Mu 1 tahun ini, sehingga kami boleh memasuki IHMPT terakhir di tahun ini. Biarlah menyongsong tahun depan, kami boleh mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan melakukan kehendak-Mu senantiasa. Inilah doa dan syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan sambil kita menyanyikan lagu dari Gita Bakti 83, Marilah Mengucap Syukur, bait yang pertama dan yang kedua. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Yesus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Oh, betapa kasih Tuhan bagi kita sungguh nyata. Apapun di dunia tak sebanding. Berikanlah hidupmu untuk pelayanan kasih. Itu
persembahan yang sejati bagi Dia. Adik-adik, kita baru saja memberikan persembahan kita. Mari adik-adik kita berdoa untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat yang sudah Kau berikan kepada kami, dan melalui berkat yang Kau berikan kepada kami mengembalikannya untuk persembahan kami. Kau berkati Bapa, tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini. Kau berkati agar persembahan ini dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu, bagi gereja kami, dan bagi orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan. Kau berkati Bapa, dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan Taruna, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu dari Gita Bakti 215, Ku Ingin Selalu, bait yang pertama dan yang kedua. Selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan, tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Selamat pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun cara berseri jiwaku. Susah kecewa di dunia fana, damai menanti di surga pegang. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas perkenanan Tuhan bagi kami untuk mengikuti IHMPT di hari ini. Biarlah firman yang telah kami dengar boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami dengan setia, dan biarlah hidup kami boleh memancarkan berkat dimanapun kami berada. Rekan-rekan teruna, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.